farmasi ARD adanya kandesantan, dokter. Oh iya, tadi boleh saya tanya sebentar, ya Ibu apoteker. Iya, boleh Bapak. Boleh Ini dokter. ini tadi kenapa ya jadi direkomendasikan untuk diganti ya? Enggak, karena ini pasiennya kan udah mengkonsumsi obat yang sudah dokter rekomendasikan. Setelah Ya. beberapa hari dilakukan pemeriksaan lab, itu hasil untuk tekanan darahnya sama fungsi ginjalnya itu tidak ada perubahan, dokter. Di sini Mm-mm. hasilnya itu termasuk tinggi semua, dokter. Oh ya. Mm-mm. Terus tadi rekomendasinya bagaimana Ibu? Eh, untuk rekomendasinya ini kami pakai berdasarkan literatur dari Dipiro, dokter. Ini Mm-mm. boleh bisa ditambahkan golongan ARB atau ACEI. Ya kalau Oh, di apa dirawat inap di instalasi kita kebetulan kalau ACEI ini kan adanya captopril atau ramipril, sedangkan untuk ARB-nya itu punyanya kandesantan, dokter. Mohon petunjuk, dokter. oh baik. Kalau terkait dengan furosemidnya bagaimana Ibu? Untuk furosemidnya bisa dilanjutkan, dokter. Baik, Tidak di stop. baik. Kalau kalsiumnya itu tadi bagaimana juga? Iya, tidak masalah, dokter, karena kan di sini hasil labnya kalsium untuk kalsium palsiannya ini termasuk rendah juga hasil labnya, dokter. Oke, baik. Berarti tadi Mm-mm. permasalahannya terkait dengan amlodipinnya tadi, Bu ya. Ibu Iya, rekomendasikan tadi dikombinasikan dengan ACI atau ARB begitu ya, Bu? iya benar, dokter. Oke. Selain itu, apakah ada lagi, Bu? Eh, itu aja ini, dokter. Oh iya, baik, Ibu. Nanti akan saya coba untuk mengkombinasikannya terkait data yang sudah Ibu sampaikan tadi. Terima Mm-mm. kasih. Baik, ini sudah selesai, ini udah kepanjangan ya komunikasinya. Kalau nanti kan waktunya cuman mungkin untuk komunikasi 2 atau 3 menit aja. Ini dokternya juga kurius banget ya nanya-nanya juga ya. Maaf, Bu. Biasanya nggak apa-apa sih, bagus juga. Jadi lebih kayak gitulah sebenarnya apa yang mungkin nanti terjadi di rumah sakit ya Bu Puji ya. Antara komunikasi Mm. apoteker sama dokter. Kenapa ya apotekernya menyarankan obat A, alasannya apa gitu. Justru kita seperti itu harus bisa menjawab. Ya. Tidak Jadi, hanya mengkonfirmasi gitu ya. Ya dok, ya. saya punya saran untuk obatnya ditambahkan golongan ARB. Oh ya baik-baik, dokternya juga nggak mungkin gitu aja Mm. aslinya di Mm. kenyataan ya. Pasti Ya. dokternya kenapa nih sarannya ARB, kenapa sarannya ACI. Nah itu harus bisa dijelaskan gitu ya. Kalau nanti di OSC dengan waktu yang lebih terbatas, mungkin lebih singkat saja gitu. Ya, betul. Saya tambahkan ya, Bu Yani ya. Jadi begini untuk pemeran dokter dan pemeran mengerti dipersepsikan ya. Kita mengerti bahwa dua-duanya itu melihat data yang sama. Jadi bukan berarti apoteker saja yang melihat terus menjelaskan ke dokter, oh ini kalsiumnya, oh ini uriumnya gitu. Dokter ya pastinya udah lihat gitu ya. Jadi kata-katanya nanti kalimatnya yang dibuat oleh apoteker tadi bukan menjelaskan lagi data karena dokter juga sudah lihat. Rekam medik itu dilihat oleh semua pihak lah ya. Tenaga eh, named, nakesnya, apoteker dan perawat. Jadi apoteker tidak usah menjelaskan lagi, tetapi begini saja. Jadi kita tidak juga menggurui, itu enggak. Sekarang ini masih belum bisa lah. Apoteker tuh menggurui dokter gitu. Jadi dok ini berdasarkan hasil apa namanya hasil eh, hasil laboratorium ini begini begini begini. Bagaimana kalau ini saya mendapatkan literatur dari Dipiro seperti itu. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi. Ininya tinggi, ininya rendah, seperti itu nggak usah. Karena dokter pasti sudah baca. Itu aja. Nanti bisa lebih. Tadi kan kepanjangan ya, lebih dari 2 menit itu tadi. Itu aja mungkin, Bu. Bisa dimengerti nggak, Ibu Agus Nawati? Mengerti, Ibu.
Iya, gitu. Sekarang belum bisa kita, oh ini gini gini gini, enggak, kita nggak bisa. Jadi udahlah. Jadi kayak kita pura-pura meminta pendapat gitulah. Bagaimana kalau ini berdasarkan saya baca dari di Piro, ini bagaimana kalau begini? Dan jangan lupa terima kasih. Say thank you, penutup diskusi. Itu tambahan dari Betul, Bu. Jadi tadi pembuka di awal, kalau koreksi dari saya, jangan sampai salah menyebutkan tempat praktek ya. Kalau settingnya adalah rumah sakit, ya rumah sakit. Kalau settingnya ada puskesmas, puskesmas. Kalau apotek, ya apotek. Jangan dijadikan template selalu di apotek kalau ada pasien ataupun tenaga medis yang lain. Karena nanti kenyataannya ketika OSC, ada kurir yang mau mengantarkan obat kalian sebagai apoteker di apotek, atau ada teknisi dari bagian produksi kalau bagian settingnya industri gitu ya. Nanti ketika semuanya datang ke kalian, ya saya apoteker dari Apotek Ujani Farma selalu gitu ya. Padahal kan settingnya beda-beda gitu ya. Nanti harus eh, pola pikirnya langsung berubah nih di setiap station. Jangan ke bawah-bawah gitu ya. Terus hal terpenting lagi kalau misalnya komunikasi efektif dengan dokter adalah mengkonfirmasi apakah benar pasien tersebut itu adalah pasien dari dokter X. Jadi setelah memberikan salam lalu memperkenalkan diri, kalian ini mengkonfirmasi saya melakukan pemantauan terapi pada pasien A dari ruangan B gitu ya, apakah benar itu pasien dokter gitu ya. Jadi itu perlu ditanyakan. Lalu setelah itu kalian baru menjelaskan apa yang terjadi dengan permasalahannya. Nanti pasien mengkonfirmasi juga ke dokternya bagaimana, baru memberikan rekomendasi dan meminta persetujuan. Bagaimana dok atas saran yang diberikan gitu, apakah dokter setuju atau tidak? Kan biasanya mungkin kalian sudah diajarin ya di kelas konfirmasi ke dokter itu harus ada persetujuan dari dokternya nggak? Pasti biasanya iya iya gitu ya. Nah, perlu ada sampai seperti itu, lalu kalian ucapkan terima kasih dan menutup salamnya kembali gitu ya. Itu adalah bagian dari komunikasi efektif. Mungkin dari Pak Faisal ada yang mau ditambahkan, Pak? Baik, terima kasih Bu Suryani dan Bu Puji ya. Tadi sudah ini ya sudah eh, mulai latihan komunikasi ya. Nah, itu tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Suryani dan Bu Puji. Nanti mulai dilatih ya biar melancarkan gitu. Ya, betul tadi nanti settingannya jangan lupa. Nanti kan begitu masuk eh, sebelum masuk tuh kan kalian baca soal, dikasih dikasih waktu 1 menit buat baca soal. Nggak usah dihafal soalnya ya, di, difahami aja. Ini kira-kira udah ketahuan ini settingannya di rumah sakit, di industri, di PBF ataupun di apotek ya. Nah, nanti sudah bisa mengetahui. Nah, jangan khawatir, nanti soal itu di dalam juga masih ada gitu. Jadi apa fahami apa yang akan menjadi tugas dan kewajiban kalian ya. Nah, tadi kalau sudah komunikasi ataupun lagi mengerjakan nanti ada timernya juga. Maksudnya supaya tidak kebablasan nih ya. Nanti ada timer 3 menit terakhir. Nah, itu kalau kalian lagi masih mengerjakan, terus ada timer 3 menit terakhir, kalian masih belum komunikasi, wah berarti kalian manage waktunya harus lebih bagus lagi. Nanti akan kerasa pas lagi ini ya masuk ke ruangan apa ke ruangan OSC di situ akan kalian merasakan gimana rasanya gugupnya, tapi kalian harus memanage gugup kalian dan memanage waktu kalian itu ya. Karena nanti pas tinung-tinung nah, 3 kali itu artinya 3 menit terakhir. Nah, jangan apa beranjak dulu dari ruangan ya nanti karena kalau belum ada informasi silakan berpindah ke stasiun berikutnya berarti kalian masih ada waktu ya ataupun stasiun telah berakhir nah kalian masih ada waktu ya jadi dari yang penekanan saya di sini tolong manage waktu kalian waktu mengerjakan waktu menulis ke lembar kerja dan waktu untuk ini ya waktu untuk komunikasi dan sekarang ini masih dieja gitu ya
Maksudnya masih diajar tuh gini, monef sendiri, DRP sendiri gitu kan kemarin ya, compounding sendiri kemarin ya, PSSF sendiri. Tapi nanti ada suatu soal di mana compounding plus misalnya atau apa screening resep nanti plus komunikasi. Screening resep plus DRP ya. Screening resep nanti mungkin bisa dengan Monep dan sebagainya ya. Jadi itu bisa dikombinasi. Jadi jangan sekarang memang waktunya belajar perbagian dulu, tapi nanti akan soal itu akan lebih kompleks dan akan lebih berkombinasi sehingga penekanan saya waktu pengerjaan kemudian komunikasinya juga harus dilihat ya singkat padat dan jelas mana yang bisa disampaikan. Jangan lupa pembukaan dan memperkenalkan diri, biasanya suka lupa ya, greetingnya nanti apa tujuan yang akan disampaikannya, kemudian terakhir ucapkan terima kasih dan salam. Itu mungkin ya secara garis besarnya, nanti silakan dilatih lagi. Mungkin ada satu sesi lagi ya mungkin Bu Suryani untuk belajar komunikasi sebelum nanti Ya, ditutup. betul Pak, Ya. bisa 1 atau 2. Mungkin sekarang Muhammad Reza nih jadi apotekernya. Selanjutnya siapa Pak? Habibi. Ya, jadi dokternya. Ada Habibi? Ya, Bu. Bu Yani, sebelum Muhammad. mulai saya tambahkan supaya nggak salah ya. Ya, Bu Mangga. Untuk Habibi dan siapa tadi itu? Reza. Jadi gini, Pak, kasusnya dipahami ya, ini di mana? Itu yang tadi disampaikan Bu Yani ya. Jadi template itu jangan satu template gitulah. Ini di mana dulu gitu. Kemudian konfirmasi. Jadi kalau di settingnya di apotek itu berdasarkan resep dokter ini. Kalau settingnya di rumah sakit rawat inap itu berdasarkan apa namanya pasien dengan kasus ini di ruang apa gitu. Jadi kita harus bisa mengerti bahwa dokter itu pasiennya banyak, ratusan, nggak akan hafal. Jadi kita mengkonfirmasi. Kemudian kalau ada pergantian dosis atau pergantian obat kan harus ada persetujuan. Kalau di apotek itu biasanya nanti di resepnya itu, kalau di rumah sakit itu bisa nanti ada format sendiri, form sendiri gitu ya, di mana kita minta persetujuan dokter untuk mengganti obat atau mengganti dosis. Itu yang di RPO itu, RPO. Kalau di rumah sakit di RPO, kalau di apotek nanti bisa pakai dari resepnya. Itu aja. Jadi nanti kalau memang minta rekomendasinya itu minta tambahan obat, itu kan mengganti obat ya. Tadinya regimennya itu ditambah, itu kan udah mengganti. Itu harus ada persetujuan dokter. Seperti itu. Untuk yang berikut, silakan. Ya, bisa dimulai ya. Muhammad Reza dengan Habibi. Tadi Reza udah jadi dokter, sekarang jadi apoteker nih. Selanjutnya Habibi jadi dokternya. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Habibi. Sebelumnya perkenalkan nama saya apoteker Muhammad Reza Mahendra. Pada kesempatan kali ini saya ingin ingin berkonsultasi dengan dokter terkait dengan terapi obat pada pasien bernama Tuan Yuan, umurnya 53 tahun, di ruang kuning, dokter. Ya. Pada di sini pasien itu dengan keterangan klinisnya dengan hipertensi dan gagal ginjal, begitu dokter. Nah, terkait dengan pasien ini, data yang sudah ada itu kan menunjukkan bahwasanya tekanan darahnya itu masih belum turun, begitu dokter, terkait dengan penggunaan amlodipin. Nah, sehingga di sini saya selaku apoteker ingin merekomendasikan untuk mengkombinasikan obat amlodipin tersebut dengan obat ACE inhibitor atau ARB, begitu dokter. Ya, Bagaimana menurut dokter terkait dengan rekomendasi saya?
setuju, setuju. Apakah eh, Setuju. bagaimana Pak? Bagaimana dokter? Dari saya setuju. Ya, di sini saya mencoba merekomendasikan karena tekanan darahnya tadi masih belum turun, begitu dokter. Nah, itu literaturnya dari mana? Eh, dari Dipiro dokter. Berarti apakah sudah bisa dokter? Kalau cara pemberiannya itu bagaimana ya? Cara pemberiannya, lewat oral juga dokter. Nanti dokter yang menuliskan terkait dengan berapa kali seharinya, tapi saya merekomendasikan itu untuk menurunkan tekanan darahnya begitu dokter. Baik, berarti rekomendasi dari saya tadi diterima begitu dokter ya. Ya, ya diterima. Baik, terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sudah lancar ya kalau Reza ininya apa penyampaiannya, komunikasinya sudah lancar dan tenang. Nah, yang lainnya ada yang mau mencoba nih, mungkin yang perempuan ya. Dian mau coba Dian? Dian Irawati mau mencoba sebagai apoteker. Eh, dokternya siapa ya? Ada yang mau menyalonkan diri? Dea nih, Dea Wena. Boleh. Ya, Dea sama Dian ya. Silakan. Iya, Bu. Nenek. Halo, Assalamualaikum, Dok. Ya, Waalaikumsalam. Ada apa? Ya, Dok. Maaf, Dok. Ini saya apoteker Dian dari instalasi farmasi Rumah Sakit Anjani dengan Dokter Dea Manyaloka Ya, ya. betul, Bu Dok. apoteker. Iya, Dok. Ini saya mau konsul tentang penyakit tentang pasiennya dokter ini atas nama Pak Yuan dari dari ruang Kemuning. Tadi dia datang ke sini mau tebus res, tapi saya mau konsul dulu sama dokter terkait hasil data rekam mediknya. Yang ini saya mau konsul beberapa. Boleh nggak, Dok? Sebentar Ya, doang. boleh, Bu. Iya, Dok. Saya lihat di data rekam mediknya, ini pasiennya setelah penggunaan obat selama 3 hari, data tekanan darahnya masih tinggi aja, Dok. Terus pengobatannya dikasih furosemid, amlodipin, sama kalsium. Terus berdasarkan data rekam mediknya emang masih belum turun tekanan darahnya. Kan kalau di Dipiro saya lihat pemantauan tekanan darahnya itu harus kurang dari 130/80 ya, Dok. Kemudian untuk kalsium dan kreatinin dan ureumnya juga masih belum normal, kalsiumnya masih rendah, dia masih 4, terus kan standarnya 8,8, kreatininnya juga 9,9, dia 2 itu masih di atas rekomendasi terapi, sama ureumnya juga. Nah, kemudian berdasarkan dari Dipiro, saya lihat kalau untuk penanganan hipertensinya akan lebih cocok untuk dicocokkan di terapi dengan AC atau ARB, Dok. Nah, kebetulan pengobatan kemarin kan itu amlodipin. Gimana kalau kita ganti aja sama ACI atau ARB kayak lisinopril aja, Dok? Kebetulan ini ada obatnya di sini dan ada kekuatan dosisnya juga. Kalau misalnya dokter mau, ini, kita bisa konsul untuk penyesuaian dosis juga, Dok. Oke. Boleh ya, Bu. Nanti saya coba cek lagi dulu ya, Bu.
Nah, iya dok, karena kebetulan ini udah belum turun TD-nya. Padahal kan dia udah kalau kreatininnya 9,92 ini udah tinggi banget dok. Iya. Apalagi dia perlu ada jadwal hemodialisa, jadi perlu cepat untuk penanganan tekanan darahnya. Baik, nanti Itu aja sih dok. Iya itu aja. Terus kalau misalnya dokter setuju, ini saya minta persetujuan dokter untuk tanda tangan di RPO dok, RPO pasien Tuan Yuan ini, rencana penggantian obat. Boleh kan dok? Iya. boleh. Nanti kita ketemu mungkin dok pas Ya. makan siang atau gimana untuk konsul untuk lebih banyak ilmu juga lah. Itu doang dok. Ya. Oke dok, terima kasih dok. Mohon maaf mengganggu waktunya. Yap, sama-sama Ibu Oke, Apoteker. pamit dok. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ya, sudah lebih lancar ya. Mungkin dari Bu Puji atau Pak Faisal ada yang mau ditambahkan? Saya kira Ya, udah jadi bagus nih. eh, Silakan Bu Puji dulu aja. ya, jadi udah lebih lancar ya. Jadi kita akrab tapi tetap formal ya. Akrab tapi tetap formal seperti itu. Ya. Ya, Kalau akrab dari tapi saya udah. mungkin Bu, ya ini tambahannya ini ya apa cara penyampaian rekomendasinya itu yang harus kita tata lagi bahasanya karena tetap ya namanya dokter nggak mau isinya diperintah oleh apoteker ya ada rasa yang seperti itu mungkin. Itu tadi yang Jadi Bu nanti Puji sampaikan penyampaiannya juga ya, tetap kenyataannya. baik ya gitu mungkin dari saya Bu Silian. Jadi mungkin cara penyampaiannya ya berdasarkan literatur yang saya baca, bagaimana jika saya menyarankan gitu ya. Jadi ke dokternya itu jangan berasa menggurui, dok obatnya harus diganti dengan ini. Nah itu tidak seperti itu, tapi bagaimana jika gitu ya menurut Ya. literatur yang saya baca. Jadi kalian menunjukkan dengan adanya literatur yang kalian sudah baca di mana. Jadi ada bukti-bukti pendukungnya seperti apa. Ya. Ya, betul. Jadi nanti gini ya, supaya tidak salah template gitu ya. Jadi ini kalau kasus swamedikasi, bicaranya ini. Resep rawat jalan, konseling, template-nya itu susunan kalimatnya ini. Rawat inap, susunan kalimatnya seperti ini. Mengganti seperti ini. Ada juga ya, tidak selalu mengganti gitu. Kita nggak jelas tidak hanya mengganti obat ya, tapi kita mengkonfirmasi kejelasan yang terapi dokter. Misalnya nggak jelas apa tulisannya atau mengkonfirmasi ini kok ada duplikasi atau apa gitu. Nanti template-nya beda-beda gitu. Supaya nanti lancar, buatkan sudah itu aja. Buatkan skenario-nya. Sudah, nanti diapalin kalau ini gini, gitu. Supaya kalimatnya itu tidak menggurui, kemudian kalimatnya itu cukup jelas, yang seperti itu. Jadi buatkan masing-masing sesuai kasusnya. Tuh lah. Dari sekarang. Jadi si OSC tadi nanti kalau SWA begini, konseling rawat jalan begini, konseling rawat inap begini, gitu. Dan seterusnya. Ya, kita aja Bu Yani. Betul Bu. Tadi yang sudah Bu Puji sampaikan sebenarnya tidak hanya targetnya untuk OSC, tapi kalian akan PKPA. Jadi ketika PKPA pun kalian bukan yang datang dengan keadaan kosong mau ngapain nih, tapi kalian sudah tahu gitu ya. Nanti bisa lihat gimana kalau mau komunikasi sama dokter, kalian mau melakukan visite gitu ya. Jadi banyak yang bisa diambil. Jadi PKPA tuh kalian tempat aplikasi ini semua teori yang sudah didapatkan di kelas atau di praktikum secara langsungnya seperti apa. Jangan sampai nih pas PKPA ngapain ya, aduh bingung nih gitu. Justru dengan kalian menunjukkan kinerja yang bagus, yang aktif, itu tuh ada report ke kami di sini. Anak-anak ini mereka bagus PKPA-nya gitu kan. Kalaupun kaliannya tidak aktif, datang seadanya, itu pun ada report anak-anak PKPA yang periode ini gak bagus. Kenapa saya tahu? Kebetulan ada teman saya jadi preseptor di rumah sakit, dia lapor gimana ya kalau mau ngasih keluhan dan masukan
katanya ke prodi. Nah, karena setiap periode ternyata beda-beda nih anak-anaknya. Kalau kalian aktif nilainya pun positif, tapi kalau kaliannya juga asal datang itu juga poinnya seadanya ya. Jadi tunjukkan yang terbaik kalau kalian emang punya kompetensi yang bagus gitu dan bisa bersaing ke depannya. Ini dijadikan pelajaran. Mungkin itu ya untuk hari ini Pak Faisal dan Bu Puji. Ya, Ya, cukup dari saya. Terima kasih. ya. Mungkin saya Eh, tambah gini. ya, Eh, silakan. soal PKPA tadi ya. Jadi jangan salah ya. Kalau menunjukkan performa ya, kinerja yang bagus, siapa tahu kalian nanti direkrut gitu. Itu nggak ini. Mau di industri, mau di rumah sakit, mau di apotek, itu kalau apa namanya? Kalian performanya bagus, kalian bisa direkrut gitu. Kan nggak usah susah-susah, nanti langsung bisa kerja ke situ. Seperti itu. Ada terjadi gitulah. Itu aja mungkin tambahannya, Bu. Baik, terima kasih Bu. Nah, tadi kan baru bahas satu soal nih. Di yang sudah saya share ada 2 atau 3 ya, saya lupa. Jadi 2 soal lainnya tolong dikerjakan. Dan nanti perwakilannya tolong WA saya ya, karena tadi pagi nggak ada yang WA saya ya. Kalau nggak salah buat FGD sekarang. Jadi tadi kenapa materinya saya titipkan. Tolong WA, nanti saya kirimkan link drive buat kalian mengumpulkan tugas untuk 2 kasus yang belum atau 1 ya tadi saya lupa yang udah di-share, pokoknya kasus yang belum dikerjakan dan dibuat skrip dari komunikasi efektifnya dengan dokter ya atau dengan pasien. Silahkan dibuat, nanti dikumpulkan maksimal hari ini pukul 24.00. Jadi bisa dikerjakan hari ini setelah beres FGD, kalian bisa istirahat dulu, nanti mungkin sore bisa kalian lanjutkan, dikumpulkan maksimal pukul 24 dan ditulis tangan. Ya, tidak diketik scan. Tapi kalau yang skripnya tolong tulis tangan. Oke? Karena nanti OSCE pun kalian tulis tangan ya. Bisa dipahami? Tolong nanti perwakilannya WA saya untuk saya kirimkan link drive-nya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu?